guys, welcome back to my YouTube channel. Hai guys, buat kalian yang baru ngunjungin channel aku, jangan lupa di subscribe dulu. Di video kali ini tentunya ya udah lama banget, hampir 2 bulan aku nggak upload video karena beberapa hal ya, seperti aku persiapan kuliah aku dan juga yang kedua yaitu persiapan merit aku. Nah, di sini aku mau cerita tentang kenapa sih aku bisa merit dengan modal 7 juta. Pastinya penasaran banget kan? Sebelum aku ceritain 7 juta tuh apa aja dan gimana cara kita ngelolanya, aku bakal ceritain dulu perjalanan aku menuju merit ini gitu. Dan jujur semua orang pasti punya wedding dream-nya sendiri, dan munafik kalau kita bilang aku mendingan nikahnya sederhana aja gitu. Dan munafik juga kita bilang nikah tuh gengsinya yang mahal gitu. Sebenarnya memang iya, nikah tuh gengsinya yang mahal, tapi sebenarnya nggak ada yang salah dong kalau kita pingin wedding dream yang seperti apa. Cuman ini balik lagi ke diri kita sendiri ya, kita mau pilih pernikahan kita seperti apa. Oke, jadi aku mau cerita dulu, aku udah tunangan dari 2019. Nah, ceritanya aku tuh mau merit di tahun 2020 di bulan Agustus. Tapi karena COVID, jadi sebenarnya aku udah punya wedding dream aku, kayak misalnya aku harus pakai baju princess, aku harus nikahnya di gedung, aku harus ini harus itu gitu, makanannya harus ini dengan itu. Dan jujur waktu tunangan aja aku hampir ngabisin 25 juta lebih gitu. Bayangin kan, sekarang nikah kok lebih gede tunangan dibanding dengan nikahnya gitu kan. Nah, jadi pas tahun 2019 ke 2020 tuh kan ada waktu buat ngumpulin uang buat kita resepsi gitu kan. Tapi ternyata ada yang namanya COVID gitu ya, dimana ya udah semua harapan musnah. Dan aku tuh nunggu sampai akhir tahun 2020. Nah, waktu pas bulan Oktober ketika uang aku tuh udah nyampe lah untuk resepsi cukup gitu ya. Aku kan resepsi itu tanggung sendiri ya, tanggung aku sama calon aku gitu ya. Nah, bukan tipikal yang dibiayain orang tua. Di situ bulan Oktober aku mikir gini, kok aku ngerasa banyak banget ya yang aku keluarin, kayak mau ini tinggal beli, mau itu tinggal beli, karena pakai ada uang resepsi gitu. Nah, akhirnya aku bilang gini ke suami aku, kan, kita mendingan beli mobil aja yuk gitu. Akhirnya dengan uang itu kita beli mobil cash. Ini dia mobilnya. Suatu pencapaian banget ya. Nah, dari situ kan uang resepsi aku tuh 0 gitu. Aku mikirnya oh ya udah deh, kalau tahun 2021 aku masih bisa ngumpulin uang. Nah, ternyata pas ke tahun 2021 sebenarnya buat resepsi kayak misalnya di gedung atau buat ngundang gitu ya, pingin resepsi yang seperti orang-orang dream kan gitu ya, sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi gak tahu kenapa setelah aku beli mobil itu, aku tuh kayak lebih mikir, lah ngapain ya aku resepsi, lebih baik aku beliin kulkas, lebih baik aku beliin AC, lebih baik aku beliin tempat tidur. Kayak gitu loh pemikirannya. Jadi sebenarnya aku juga tipikal orang yang oke, aku punya dream wedding aku sendiri gitu. Tapi ketika aku semenjak beli mobil itu, aku ngerasa, lah ngapain ya aku resepsi, lebih baik aku beliin ini, beliin itu gitu. Beli rumah kan gitu, DP-in rumah lah ya minimal. Well, sampai situ ya udah, pas bulan-bulan awal Januari tuh aku bilang, udahlah kita nikahnya akad aja. Terus dia kaget kan, biasanya aku yang serba wow gitu, sekarang tiba-tiba kok minta akad aja gitu. Ya karena aku mikirnya ke depannya kita punya apa setelah merit gitu kan. Alhamdulillah gara-gara COVID ini kita punya mobil. Tapi kalau misalnya kita paksain buat resepsi lagi, setelahnya kita mau tinggal di mana, ngontrak gitu kan. Atau orang-orang sampai minjem uang gitu kan buat resepsi. Setelahnya aku nggak mau dong gaji dia dipotong buat bayar resepsi, aku nggak mau ya. Akhirnya uang yang kita kumpulin setelah beli mobil itu aku beliin aja emas yang insya Allah kita bisa pakai buat investasi kita gitu ya. Dan aku besarkan di mas kawin. Jadi kemarin tuh mas kawin aku 25 gram emas, mas putih loh ya. Terus dengan uang real gitu. Nah, disitulah tinggal sisa-sisanya kan. Nah, sisa-sisanya itu mungkin sekitar sisanya tuh ada 20 jutaan. Nah, aku tuh pingin ngepres di resepsi itu, guys. Jadi, sisanya aku pingin beli dulu alat-alat
buat di rumah, kayak misalnya mesin cuci, terus kulkas, yang kayak gitulah intinya, yang penting-penting. Nah, setelah beli alat-alat rumah, baru aku mau sisanya berapa, itu yang kita pakai buat resepsi. Nah, setelah itu berbagai pertimbangan ya, dengan apa, kita ada ribut juga sama orang tua karena beda paham gitu. Kayak orang tua kan pinginnya kita resepsi gitu, apalagi anak perempuan satu-satunya, pinginnya resepsi gitu. Well, aku bilang aja, ya udah kalau mau resepsi silakan pakai uang sendiri gitu kan. Lagian kan kita nggak mau ya maksain orang tua kita buat minjem uang, atau sampai udah ketika kita udah resepsi taunya kita nggak punya perabotan kayak gitu loh. Aku tuh nggak mau sampai kayak gitu, karena setelah resepsi itu masih ada 1 bulan berikutnya sampai nunggu gajian, itu kita makan apa gitu kan. Nah, dari situ mungkin ya orang tua lama-lama ya, awalnya ada perdebatan sengit lah ya, tapi lama-lama ya mungkin sampai kayak didemin gitu sama keluarga, kenapa sih nggak resepsi gitu, kayak nggak punya modal banget gitu. Tapi ini loh, kita punya pilihan sendiri. Kalau kita udah nentuin ini buat hidup kita, ya kenapa orang lain harus ribet gitu kan. Kita kan hidup bukan buat nyenengin orang lain. Akhirnya ya udah deh, karena suamiku itu kerjanya di Aceh, ya udah deh kita nikahnya di Aceh. Well, ini dia vendor-vendor yang aku pakai di Aceh. Jadi yang pertama aku mau ceritain tentang make upnya. Nah, make upnya ini aku dapat rekomendasi dari senior-senior aku ya di sini. Jadi mereka bilang, oh ini bagus ya, kita pilih-pilih aja biasa gitu. Ada yang 2 juta, 2 juta setengah, ada 4 juta. Nah, aku pilih yang 2 juta setengah di Zilla Makeup. Nah, ini Kak Syarifah Zilla ini baik banget juga, thank you banget ya buat Kak Syarifah Zilla. Karena pas kita ke Aceh itu kan kita nggak bawa mobil ya, jadi beliau juga sempat nganterin makanan yang kita pesan ke asrama buat makanan hidangan akad kita. Nah, terus di Kak Syarifah Zilla ini hasil make upnya bagus banget kan. Ini nggak kelihatan 2 juta setengah loh dengan bajunya. Jadi sebenarnya ada yang 2 juta juga di Kak Syarifah Zilla, cuman yang 2 juta itu bajunya nggak yang agak lama gitu, yang lama-lama. Dan guys, for your information, sebenarnya pas dari tahun 2019 aku tuh udah booking baju yang baru. Coba aku udah DP-in baju baru, untuk gedung juga udah ada, untuk catering juga kita udah mau nyiapin gitu ya. Tapi ya apalah kata gitu ya, mungkin harus seperti ini. Nah, terus next ya, aku mau ceritain tentang fotografi. Nah, di sini fotografernya aku pakai Papa Potret. Nah, ini juga baik banget, katanya itu langganan dari Armed gitu. Jadi banyak yang nikah itu pakai ini. Dan di sini aku pakai paketnya. Sebenarnya banyak ya paketnya, kalian bisa milih. Kalian bisa milih tentunya range harganya. Nah, kalau aku pilih yang paling murah. Yang penting semua filenya itu dikirim ke kita gitu. Nah, itu dapat 2 ini sama 1 album gitu. Nah, terus di Papa Potret ini harganya cuma 900.000 guys. Jadi foto akad sama foto-foto di deket asrama nih. Kalian bisa lihat ya foto-fotonya, nanti aku cantumin di sini. Nah, ini foto-foto di asrama. Tuh kan gak kelihatan kan 900.000 sama foto-fotonya di asrama. Gitu. Terus yang terakhir aku mau review tentang makanannya. Nah, makanannya di nasi kotak itu, jadi nggak prasmanan. Biasanya kalau misalnya nikahnya di sini tuh, terutama di masjidnya aja, itu kita cuma bagiin kotaknya aja, karena kalau pakai prasmanan ribet kan, harus ada orang jaga, terus juga harus cuci piring lagi gitu. Ya udah, kita akhirnya pakai nasi kotak dan kita pesan 100 bungkus, 100 lebih lah ya, yang totalnya itu sekitar 3 juta. Nah, kalian bisa bandingin kan, berapa 3 juta tambah 2 juta setengah tambah juga 900.000. Terus totalnya adalah berapa? Oh iya, satu lagi aku lupa. Jadi biaya nikah itu tambah plus KUA 600.000 ya. Jadi totalnya berapa? Jadi totalnya 7 juta. Well, itu dia cerita singkat kenapa aku bisa menikah dengan harga 7 juta. Dan kemarin aku sempat share di Instagram aku, kalau aku tuh nikah, di note-nya bawahnya tuh captionnya, aku nikah 7 juta. Nah, terus banyak yang komen juga, kok bisa 7 juta gitu? Lah, di Jawa tuh nggak akan bisa.
Menurut aku kata siapa sih nggak bisa gitu kan. Menurut aku mendingan kita cek dulu aja beberapa make up yang nggak terlalu, kalau di Jawa kan memang ya sekarang tuh kayak make up itu menang nama gitu. Kalau misalnya namanya dengan ini pasti mahal gitu kan. Tapi aku termasuk orang jasa gitu ya, yang berbisnis di bidang jasa. Nah, aku percaya bahwa itu tuh bukan karena namanya, tapi skill setiap orangnya gitu. Jadi kalau misalnya skillnya bagus, terus nama si tukang make upnya belum booming gitu ya, bisa aja kan harganya masih di standar-standar yang bisa kita jangkau gitu. Jadi kalau misalnya ditanya itu nggak mungkin kalau di Jawa, bisa aja, tergantung kita milih vendor yang mana dan berapa yang mau kita undang. Dan kalau misalnya kalian bener-bener mau nikah hemat, itu kalian bener-bener mesti kuat mental, berantem sama sana sini gitu. Karena kan kita menikah bukan cuman kita berdua aja gitu, tapi dengan keluarganya juga. Apakah keluarganya setuju dengan nikah seperti itu, dengan nikah yang sesederhana itu gitu. Well, jadi kalau misalnya kenapa sih aku bangga banget sih nikah 7 juta? Ya, kalau aku sih bangga to share to everyone. Buat yang kayak, buat apa nikah di gedung, terus nikah yang mewah banget, tapi sampai sekarang kita mobil aja belum punya gitu. Bukan sombong ya, tapi lebih baik kita utamain aja kebutuhan kita dibanding gengsi kita, guys. Cuman ya alhamdulillah aku mungkin jalannya harus seperti itu. Jalannya mesti nunggu dulu, akhirnya beli mobil. Coba misalnya kalau aku ya udah lancar-lancar aja, mungkin aku juga sama bakalan ya udah buang-buang duit buat 1 hari resepsi aja, dan mungkin sampai sekarang aku gak kebeli kendaraan gitu, atau perabotan rumah gitu kan, atau mungkin bisa sampai ngutang. Tapi alhamdulillahnya dengan kejadian ini yang aku lama nunggu, aku ngerasa kok buang-buang uang, ya udah deh beli mobil aja. Nah, ya alhamdulillah gitu kita punya sebelum kita married. Well, itu aja guys di video aku kali ini. Semoga bermanfaat apa yang aku sampein, cerita sharing aku kali ini buat kalian yang udah nonton. Dan maaf banget aku baru bisa upload kali ini. See you on the next video.